ketika di laut yang airnya beku tanpa ada pertolongan Allah, maka kapal laut pun tidak akan bisa berjalan, tidak mungkin bisa berlayar. Begitu juga yang pernah dialami oleh Nabi Sulaiman ketika menghadapi Ratu Balqis. Nabi Sulaiman menginginkan keislaman Ratu Balqis, maka ditulislah sebagaimana dalam Al-Quran, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Walhasil bismillahirrahmanirrahim adalah pengajaran para nabi, dan dengan demikian kalau kita mengikuti ajaran para nabi, ada ajaran mereka-mereka yang mendapat petunjuk, pastilah kita juga akan mendapat petunjuk. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mengikuti ajaran orang yang salah, keliru, maka tentunya kita juga akan terjerumus dalam kekeliruan. Sekali lagi, satu pelajaran yang bisa kita tarik dengan adanya Bismillahirrahmanirrahim, utamanya adanya ba di sini, mengajarkan supaya kita tidak lupa, jangan sampai melupakan membaca bismillah ketika memulai suatu pekerjaan. Berikutnya, kalau kita lihat lafadz bismillahirrahmanirrahim, ba yang berarti dengan, mengapa di situ terdapat lafadz ismun, mengapa tidak langsung billah? Nah, hal ini mengajarkan lagi kepada kita, karena saking seringnya lafadz basmalah bismillahirrahmanirrahim, maka terdapat lafadz ismun sekaligus. Hal ini untuk membedakan, kalaulah kita katakan billah misalnya, maka jangan-jangan akan terkesan sebagai qasam, sebagai sumpah, meskipun perbedaannya juga menipis, tipis. Artinya dengan istilah bismillah, dengan mengucapkan asma Allah, saya mohon pertolongan Allah, dengan kata-kata billah berarti dengan bersumpah kepada Allah, aku mohon pertolongan. Akan tetapi ulama menganggap dengan adanya ismun ini untuk membedakan antara qasam dan bukan qasam. Walhasil ada rahasia-rahasia di ayat tersebut. Berikutnya adalah lafadz Allah. Lafadz jalalah mengajarkan kepada ketauhidan, mengajarkan agar kita mengesahkan hanya kepada Allah. Kemudian Ar-Rahman, dari lafadz bismillahirrahmanirrahim kita bisa melihat ada 3 nama Allah. Sebenarnya nama Allah ini banyak, tidak hanya 99 sebagaimana sering disebutkan sebagai Asmaul Husna. Ada juga nama-nama yang tidak disebut, Al-Manan. Nah, adanya lafadz Ar-Rahman, Allah memiliki sifat Ar-Rahman, rahmat. Allah zat yang maha
memberi dan pemberian Allah mengandung kebaikan. Kita perhatikan, Ar-Rahman adalah pemberian dari Allah dan sifatnya umum. Artinya berlaku baik bagi yang beriman maupun yang tidak beriman, yang kafir. Nah, Allah menciptakan 100 rahmat. Dari 100 rahmat itu satu diantaranya diturunkan ke alam semesta ini, dan dari hanya satu itu saja kita bisa melihat betapa banyak faedahnya. Misal, bagaimana seorang ibu ketika mengasuh bayinya, anaknya, dengan susah payah di tengah malam anak atau bayinya mengeluarkan air kencing, juga tetap dibantu, tetap ditolong. Nah, ketika kita menemukan, katakanlah orang yang tua renta akan menyeberang jalan, kita memberikan pertolongan. Ini adalah salah satu manfaat hikmah dari sifat rahmat Allah yang diturunkan ke alam semesta, yang hanya satu itu saja. Bahkan saya katakan tadi, rahmat Allah ini berlaku juga bagi non muslim, orang yang tidak beriman. Ternyata meskipun katakanlah tidak beriman kepada Allah, Allah tetap memberi rezeki, Allah memberi kesehatan kepada orang yang non beriman tadi, dan seterusnya. Walhasil Ar-Rahman bisa dinikmati baik oleh yang beriman maupun yang tidak beriman. Bahkan tidak terbatas pada manusia, hewan pun merasakan sifat Rahman dari Allah. Kemudian Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman berlaku bagi yang beriman dan tidak beriman, maka Ar-Rahim ini terbatas, hanya diberikan pertolongan Allah yang hanya diberikan kepada orang yang beriman dan di hari nanti, di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sedikit bismillah, lafadz bismillahirrahmanirrahim, kalau kita perhatikan lagi, bismillahirrahmanirrahim ini masih, katakanlah, masih separuh. Artinya tadi kita dianjurkan ketika mengerjakan sesuatu, setiap mengerjakan perbuatan, mulailah dengan basmalah. Ibaratnya ketika kita mau makan, kita membaca basmalah. Ketika kita belajar, kita memulai dengan basmalah. Nah, berikutnya, kalau pada permulaan kita membaca basmalah, dianjurkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa bacaan yang harus kita ucapkan setelah selesai mengerjakan pekerjaan? Nah, kita lihat Allah memberikan petunjuk lagi, memberikan ilmu lagi setelah membaca basmalah, maka jangan lupa ucapkan alhamdulillah, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika memulai kita membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian ketika selesai mengerjakan sesuatu, mengerjakan perbuatan, maka hendaklah ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Ayat alhamdulillahirabbil alamin dan berikutnya ini kalau kita kaji juga agak panjang. Sisa waktu mari kita